Halo teman-teman, ketemu lagi di Warung Gaib Channel. Gue mau ngingetin untuk teman-teman di sini yang menggemari atau kolektor atau yang sedang punya usaha yang berkaitan dengan antik dan spiritual, atau teman-teman di sini yang sedang hunting pusaka, batu, atau sedang mencari jasa spiritual, jangan lupa untuk download aplikasi Warung Gaib. Sudah ada di App Store dan sudah ada di Play Store. Warung Gaib, untuk teman-teman ketahui, Warung Gaib adalah marketplace pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mempertemukan penjual, pembeli, penggemar, serta kolektor produk antik dan spiritual. Jadi cita-cita besar dari Warung Gaib ini adalah menghadirkan kenyamanan dan keamanan bertransaksi dalam satu genggaman tangan, dan juga mengupayakan agar produk-produk yang mungkin sudah ada sejak puluhan atau ratusan tahun yang lalu, produk kebudayaan Indonesia, untuk tetap dapat eksis dalam jangka waktu yang lama, kalau bisa selamanya, dengan memanfaatkan teknologi terkini. Nah, seperti di video-video sebelumnya, Warung Gaib Channel menghadirkan warga-warga, yaitu penjual. Jadi kami menyebut penjual, pembeli, user aplikasi Warung Gaib dengan sebutan warga, dan kami di sini menghadirkan warga-warga kami yang menjual berbagai macam produk antik dan spiritual. Hari ini kedatangan penjual produk antik. Ini lucu banget, banyak banget produknya. Kalau biasanya jual aura aja, mata batin aja. Kalau ini produknya banyak banget. Namanya Mas Indra. Oke, kita langsung ngobrol aja sama Mas Indra. Ya, Mas Indra, selamat siang. Terima kasih datang. Selamat siang, terima kasih. Gue sejujurnya agak kebingungan nih menjelaskannya sebagai apa, karena biasanya ada yang ahli spiritual di bidang-bidang kategori-kategori khusus nih, Mas. Indra, boleh produknya luar biasa bermacam-macam ya? Ya, betul. Jadi di tempat saya ada beberapa, tapi saya lebih condong ke mustika, Mas. Mustika ya? Mustika, betul. Dan mustika itu bermacam-macam gitu ya sebenarnya? Bermacam-macam, banyak jenisnya. Oke. Sebelum membahas mustika yang dimiliki oleh Mas Indra, sejak kapan Mas Indra berkenalan atau tertarik dengan mustika? Jadi Mas, kurang lebih ya, sudah lebih dari 10 tahun ke belakang ini saya sudah suka awalnya dengan benda-benda seperti mustika yang ya kita bisa bicarakan mempunyai tuah lah ya. Mustika itu apa sih sebetulnya? Kalau mustika secara pengertian saya gini Mas, dari yang saya pelajari, mustika itu segala sesuatu benda, entah itu batu atau dia kayu atau apapun itu jenisnya, selama dia memiliki tuah dan ukurannya tidak terlalu besar, itu kita sebutnya mustika. Gitu loh. Dan 10 tahun lalu bagaimana pertemuan Mas Indra dengan mustika untuk pertama kali itu? Nah gini nih, jadi ada cerita unik ya. Nah, terus terang dulu itu saya seorang pengusaha juga. Saya pengusaha, dimana kalau itu usaha saya jatuh atau ditipu sama orang. Nah, saat itu saya mulai mencari-cari satu, ibaratnya bantuan gitu Mas. Jadi ibaratnya kalau dulu kan kita sudah minta bantuan teman, sahabat, apa tuh nggak ada yang bisa bantu. Mungkin dalam segi materi itu mereka tidak bisa bantu ya. Tapi akhirnya saya mencoba mencari alternatif lain. Pertama saya datang ke ibaratnya praktisi supranatural, mencoba cari jalan keluar, apa yang harus saya lakukan gini. Dan uniknya setiap saya mendatangi semua praktisi, mereka selalu mengatakan ini adalah era baru kehidupan kamu. Mereka selalu mengatakan kayak gitu. Jadi yang pertama itu adalah era awal. Jadi lupain. Ini adalah era baru. Karena kamu sendiri adalah seorang spiritualis. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, dan saya awalnya tidak percaya ya Mas ya. Jadi saya terus, udah. Tapi saya temuin lagi beberapa spiritualis. Mereka juga mengatakan seperti itu. Ini era baru. Ya, ini adalah mungkin kata-katanya bukan seperti sama, tapi mereka intinya lebih mengatakan harus buka sesuatu yang baru lagi, lembaran baru lagi. Betul, intinya adalah jalan baru kamu lah, gitu. Karena kamu sebenarnya ada spiritualis. Oh gitu. Semua mengatakan. Jadi yang disebut sebagai lembaran baru adalah hal yang dikerjakan adalah hal yang baru, meninggalkan hal kerjaan yang lama. Betul. Gitu. Jadi bukan yang rutinitas saya misalnya berjualan, ini mungkin kurang lebih sama, saya juga menjual-jual kan, mengaharkan ya. Tapi ini bendanya kan produknya produk budaya kita bisa bilang, dan punya manfaat, bukan sekedar bentuknya kan, dan ada manfaatnya gitu. Betul, ya. Mempunyai tuah. Oke, sampai di situ akhirnya saya ada suatu saat saya bermimpi
didatangi. Ini saya cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, justru. Ya ini mungkin baru pertama kali saya cerita di sini. Oh gitu, bagus dong. Saya. Pertama kali saya bermimpi didatangi oleh seseorang dengan berpakaian Jawa. Beliau mengaku adalah seperti cowok cewek? Cowok. Tapi saya nggak bisa sebut namanya. Berpakaian Jawa seperti abdi keraton, dalam artinya tapi di zaman dulu Mas, gitu loh. Dalam mimpi itu saya seperti dimandikan dalam sebuah air terjun tapi pendek, gitu loh. Nah setelah saya dimandikan, saya dikatakan kamu harus dibersihkan dan disucikan dulu. Oh, itu dalam mimpi ya Mas, bukan kejadian nyata. Setelah itu saya diberikan suatu kunci doa. Itu kata dia, ini doa kunci, kamu ingat-ingat jangan sampai lupa. Begitu saya bangun, saya sama sekali tidak lupa doanya. Padahal biasa kita mimpi itu bangun-bangun lupa loh. Betul. Bahkan saya ingat detail sampai kayak air terjunnya, ruangannya bentuknya kayak gimana. Tapi saya tidak bisa lihat wajah orang itu. Ibaratnya seperti apa ya? Blur. Blur. Gitu. Ya seperti itu. Nah, setelah kejadian itu, jadi saya berlanjut. Saya mencoba dari sebuah batu kecil. Saya berikan semacam doa itu. Ternyata setelah batu itu kita doakan, dia menjadi berenergi, bertuah gitu loh. Jadi memang kalau di saya sendiri lebih ke arah tuahnya itu perlindungan Mas. Jadi seperti jaga diri, melindungi dari benteng dari santet, peluh, guna-guna gitu loh. Oh, jadi produk pertama yang Mas hasilkan adalah batu yang diberikan bacaan-bacaan doa dan punya tuah gitu ya, untuk perlindungan diri ya. Betul. Terus kemudian gimana Mas bisa akhirnya, kan nggak mungkin ya, kita 10 tahun yang lalu orang bisa aja ngerasa bahwa ini kayaknya bukan jalan gue nih. Itu kan berarti Mas terus melakukan dan ada orang yang merasa bermanfaat sehingga Mas merasa ini perlu berkelanjutan. Terus gimana Mas? Tolong ceritain orang pertama siapa sih yang Mas bantu dengan produk-produk Mas, benda-benda bertuah, mustika-mustika Mas? Masih ingat nggak awal-awal gimana? Ada memang. Saya pernah menceritakan mimpi saya ini ke saudara saya. Tapi mungkin awalnya dia sendiri masih halu atau apa, halu gitu. Oke, tapi saya coba saat itu. Saya berikan benda itu ke dia. Coba pegang. Buat apa dia bilang? Pegang ya, sebentar. Saat itu saya langsung ambil pisau di belakang. Dia takut tuh. Iya dong. Lu kenapa surupan lu? Jangan main-main lu, jangan main pisau ya, bahaya dia bilang. Enggak, kita coba gores sedikit saya. Kalaupun dia berdarah, itu kan juga cuma sedikit. Udah saya siapin tensoplast saat itu. Saya coba. Pertama dia menolak terus, tapi saya coba yakinin, nggak bakal kenapa-napa. Kalaupun luka juga segini. Ibaratnya kan kalau laki-laki, masa takut sih kena gores begini aja. Mungkin kalau orang awam sih takut, tapi begitu dicoba, hanya meninggalkan garis. Dia sendiri juga agak takut. Coba lebih tekan ya, dia bilang gitu. Boleh, coba lebih tekan. Nggak apa-apa ya. Sampai terakhir kita tarik saya. Saya aja denger aja udah ngeri. Ya. Terus? Tapi ternyata alhamdulillah sih tidak ada luka sedikit pun gitu. Jadi hanya meninggalkan garis. Terus dari situ baru mulut ke mulut atau gimana? Iya. Jadi saudara saya itu ngomong ke temannya, lu coba deh, temen gue bisa ini. Ya udah, saya mulai terpancing. Saat itu juga saya seperti bisa dibilang nggak ada pilihan lain Mas. Usaha saya bangkrut. Ya apa yang harus saya lakuin? Gitu. Nah saya udah datang ke, ibaratnya kalau paranormal gitu bilangnya kamu spiritualis, nanti akan ada jalan, kamu tunggu aja waktunya. Ya tapi bagi saya itu kan nggak ada petunjuk yang jelas gitu. Saya harapin sesuatu, misalnya saya harus ngapain, tapi mereka nggak bisa. Spiritualis kan juga luas. Nah setelah mimpi itu saya lakuin, mungkin saya berpikir apa ini jalan saya coba. Dan apa namanya, sampai mustikanya itu ada berbagai macam. Itu gimana Mas? Bisa akhirnya kok ada si mustika A, mustika B, bagaimana cara mendapatkannya gitu. Terus jadi gini, mustika di saya ada beberapa yang hasil
tirakat atau ada yang juga yang tarikan kalau bisa dibilang. Apa tuh bedanya? Jadi kalau gini mas, kalau misalnya tirakat, saya punya benda, contoh misalnya gelas inilah ya, atau batu deh, batu ini saya tirakatin, saya puasakan dengan doa-doa yang saya dapat saat itu, saya transfer energi ke benda itu, maka benda itu jadi berkhasiat. Nah, kalau yang kedua adalah tarikan tadi ya? Ya, tarikan. Jadi tarikan itu juga ada dua lagi mas. Ada yang tarikan itu cuma sebuah souvenir. Misalnya kita dapat dari makhluk gaib, kita ngomongnya dari makhluk gaib A, dia berikan tapi hanya sekedar souvenir, tidak ada tuahnya. Itu tidak bisa kita bilang mustika. Oh gitu, mustika tuh walaupun itu dari cara datangnya spiritual, supernatural, selama dia tidak punya tuah, punya manfaat, itu saya nggak bisa. Bagi saya tidak masuk. Tapi itu benda yang menarik juga kan sebetulnya. Betul. Banyak dijadikan koleksi juga kan. Betul. Biasanya itu seperti batu cincin, paling sering seperti itu. Gitu. Tapi belum tentu itu ada tuahnya. Nah, ada juga yang saya dapat tarikan lewat teman saya juga. Saya punya tim ibaratnya di daerah Jawa khusus untuk menarik benda-benda itu. Tapi kalau yang tarikan bisa juga punya manfaat gitu, kalau yang bisa juga nggak sih? Justru yang kita cari adalah benda tarikan yang ada manfaat. Oh, gitu. Tapi memang kalau benda yang namanya kita narik itu seperti maksa. Bukan kita minta baik-baik gitu. Jadi kita tarik, kita paksa. Ada kemungkinan juga bendanya wujud, tuahnya nggak ada. Bendanya wujud, tuahnya nggak ada. Iya. Terus? Ya seperti itu jadinya. Jadi malah seperti yang pertama, jadi seperti souvenir. Tapi ada efek sampingnya nggak sih mas? Sejauh ini gini mas, kalau kita bicara seperti benda yang saya tirakat ya, tirakat itu kan adalah doa mas. Jadi laku saya memohon pada yang di atas untuk memberikan istilahnya keselamatan, kerejekian. Dan itu hal yang lumrah ya, maksudnya hampir di semua kepercayaan atau agama bahwa kita mendoakan sebuah benda, mendoakan sesuatu, itu hal yang wajar. Nah kalau yang tarikan ada efek sampingnya kan, katakan mas itu memaksa kan? Memaksa, betul. Itu pasti ada efek tarik. Oh gitu. Efek sampingnya kan. Dan yang mas jual di warung gaib ini adalah mustika, benda-benda yang bisa dikategorikan mustika maupun yang tarikan-tarikan gitu ya, yang betul. Jadi cocok untuk kolektor yang memang mengoleksi benda-benda gaib gitu ya. Betul. Tapi kalau yang tarikan saya bisa katakan udah saya netralisir mas. Gitu. Oh gitu. Jadi kan benda berpindah itu membawa energi negatif ke alam kita. Ada energi negatifnya. Yang negatifnya kita sudah buang, jadi kita ambil hanya positifnya. Jadi makanya kadang tingkat powernya misalnya dari kekuatan di alam sana 100%, begitu pindah ke sini, itu pasti akan turun mas. Apalagi kita netralisir juga dia powernya akan turun. Anggap sampai 50%. Nah, yang mas bawa untuk ditunjukin ke teman-teman warga di warung gaib channel apa nih mas? Produknya ini kita tunjukin. Oke. Jadi saya ada beberapa benda. Saya di depan kita ini udah ada dua ya. Pertama saya tunjukin ya. Silakan biar di teman video fotografer kamera. Jadi benda ini namanya wusi kuning. Wusi kuning. Oke. Nah, uniknya dari wusi kuning ini adalah alam. Mungkin kita pernah dengar ya masalah wusi kuning. Wusi kuning itu kan banyak sekali. Bahkan kalau bisa dibilang yang bikinnya juga memang ada gitu, khusus membuat benda seperti ini. Oh gitu. Jadi terbuat dari biasanya kuningan. Itu yang biasa kita bisa temuin di pasar-pasar rawa bening. Nah itu yang seperti itu. Tapi kalau yang ini ibaratnya adalah awal dari itu semua. Makanya ada ini bisa dibikin tiruannya. Tapi ini adalah yang alam. Itu yang alaminya ya. Kalau pusaka kan juga ada yang pusaka memang zaman dulu, terus akhirnya ada buat yang baru-baru ini. Iya, ada kalau pusaka sebutnya ada sepuh, ada marika. Kalau ini memang barang alam. Jadi kalau Mas mau lihat, ini pun masih ada daun batangnya. Jadi ini dari hewan kepompong. Jadi hewannya memang ada, hewan kepompong sutra emas disebutnya. Oke. Jadi gimana dulu Mas ini menemukan itunya gimana? Jadi gini Mas, hewan kepompong sutra emas itu sebenarnya
Ada di Indonesia memang ada, bahkan banyak yang bisa dapetin. Tetapi yang uniknya adalah yang berempunya tua itu yang ada jarum emas di dalamnya. Nah ini kalau nanti kita mungkin Mas nanti bisa zoom center, ini di dalam ini ada satu garis jarum. Nah itu yang keunikannya. Nah tuahnya, kalau untuk itu ada tuahnya? Ada. Apa tuh kalau tuahnya? Kalau besi kuning adalah untuk perlindungan diri. Perlindungan diri. Perlindungan diri. Dikantongin atau dibawa disimpan di rumah atau gimana? Ini akan lebih bagus dibawa. Dibawa terus ya. Jadi kayak misalnya kita menemui seseorang, itu juga bisa menambah karisma kita. Dibawa karismatik dilihat orang, juga untuk menjaga diri dari serangan mendadak. Misalnya tiba-tiba kita nggak tahu ada begal di jalan atau apalah gitu yang membahayakan. Secara energi akan melindungi kita dan juga untuk rezekian. Apa namanya? Apakah menyimpannya itu apakah perlu ada ritual khusus kah? Apa dimandikan kah atau gimana disimpannya? Jadi begini, untuk benda-benda alam sebenarnya tidak perlu kita berikan semacam ritual-ritual tertentu, nggak perlu. Cuman setiap orang pasti punya adat istiadat berbeda ya Mas. Kalau saya selalu letakkan di tempat khusus. Jadi setiap malam Jumat saya berikan